Ibu Bapak, dalam 5 tahun ke depan, Yakum telah mempunyai rencana strategis yang berisi 5 strategic issue yang diharapkan menjadi acuan prioritas bagi unit-unit ekstramural termasuk UPKM di dalam mengembangkan program dan memperkuat institusinya. Di dalam sharing ini, kami akan menegaskan peran unit-unit ekstramural termasuk UPKM di dalam pelayanan kesehatan Yakum 5 tahun ke depan. Diharapkan juga sharing ini meyakinkan kita semua bahwa Renstra Yakum disusun dengan pendekatan partisipatif dan mengedepankan appreciative inquiry karena didasarkan pada pengalaman, praktek baik, pembelajaran, serta aspirasi dan harapan dari teman-teman ekstramural. Selamat mencermati dan mohon dukungan Ibu Bapak. Selain itu juga kita mengadakan kegiatan CSR yang merupakan tangan panjang dari rumah sakit untuk kegiatan di luar untuk masyarakat. Kami juga turut mendukung kegiatan tanggap bencana yang ada di lingkungan rumah sakit maupun yang diadakan oleh Yakum. Untuk itu maka UPKM harus benar-benar mencari orang yang komitmen untuk melayani di masyarakat, orang yang memang mau bekerja keras dan juga mau untuk membantu sesama di dalam pelayanan tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Untuk Yakum, khususnya untuk unit ekstramural Yakum, saya berpesan layanilah dengan sepenuh hati dan penuh integritas. Bagaimana kita bekerja dengan berlandaskan dengan cinta kasih. Tentunya ini menjadi landasan kita. Leadership yang ingin kita bangun adalah servant leadership. Bagaimana kemampuan kepemimpinan untuk melayani. Harapan kita Yakum 5 tahun ke depan yaitu pelayanan kesehatan Yakum harus inovatif dalam segala bidang supaya tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Satu kalimat mengenai Yakum seperti apa yang saya ingin lihat di 5 tahun ke depan adalah Yakum yang berinovasi untuk memberikan layanan kesehatan yang menjawab tantangan dan perkembangan yang terjadi. Bagaimana SDM kita mampu mengembangkan potensinya Yakum terhadap sesuatu yang ada di Yakum, tapi harus punya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah menciptakan suatu inovasi-inovasi layanan di sektor ekstramural. Perubahan di masyarakat dengan intervensi program, masyarakat bisa membangun kesadaran, bisa memiliki dukungan yang baik bagi penyandang disabilitas. Waktu di Donorejo itu mereka sudah membuat kelas sendiri untuk disabilitas, tapi selama bertahun-tahun itu tidak ada yang nyambangi. Maksudnya dari pemerintah itu sudah dilapori juga tidak ada yang datang. Nah waktu kemarin sama Bu Sinta ada workshop di sini, saya undang itu untuk ibu-ibu PKK sekecamatan, itu mereka sangat bagus, dan ternyata setelah itu baru ada dinsos datang ke sini, baru mereka setelah 1 bulan 2 bulan baru ditengok, baru sekarang baru diakui kalau di situ ada
kelas disabilitas. Dalam berkegiatan UPKM, saya sangat berkesan karena apa yang dilakukan oleh UPKM ini sangat kompleks, terutama ketika berada di lapangan. Dari kelompok yang terpinggirkan hingga kelompok-kelompok yang menurut orang lain tidak dapat dijangkau. Itu yang kami lakukan khususnya untuk kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok lansia, maupun kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Di samping itu juga perhatian kepada kelompok rentan, baik itu lansia, difabel. Memang karena dengan kondisi tubuhnya di mana organ-organnya fungsinya menurun dan mungkin juga ada penyakit penyerta lainnya, kelompok tersebut sulit mendapatkan informasi. Jadi memang sangat-sangat penting, dan untuk pelaksanaannya memang kita sebagai swasta harus banyak terjun langsung ke lapangan. Kami bekerjasama dengan pemerintah setempat, khususnya pemerintah kesehatan, di puskesmas, bidan desa, itu untuk bersama-sama bagaimana kita melihat pergerakan perkembangan kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang paling bawah sekalipun. Kami merasa bahwa pentingnya petugas-petugas kesehatan itu turun ke bawah untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Mitra atau dicari, kemudian juga melibatkan ormas, misalkan organisasi masyarakat yang di desa, kemudian juga instansi seperti puskesmas, atau kalau di desa kan ada PKD, kemudian ada bidan desanya, sampai dengan kalau dulu mungkin kita kenal juga ada mantri ya, atau apa ya kalau di desa itu namanya. Jadi sebelum ada bidan gitu ya, kami pokoknya melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa untuk juga terlibat untuk pengambilan keputusan atau apapun tetap kami libatkan. Karena dengan pergerakan UPKM inilah nama rumah sakit dan pelayanannya semakin dikenal dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Walaupun dalam sisi lain UPKM tidak menjadi marketing, tetapi sangat membantu pengenalan pelayanan dan juga nama Marsiwali di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pelayanan Yakum sebagai tangan panjang dari gereja yang harusnya dalam pelayanannya harus menjadi berkat bagi masyarakat atau sesama. Itu kalau kita menyitir di kitab suci itu bisa dibaca di 1 Petrus ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 dan Matius 17 ayat 20. Harapannya Yakum ke depan adalah sebuah lembaga yang seperti air mengalir terus-menerus lestari, yang melalui basis organisasi yang kuat, lembaga yang akuntabel, berkompeten, berkarakter, dan berbudaya. Regenerasi di unit Yakum tidak perlu dikhawatirkan karena sudah banyak staf-staf yang muda yang punya kapasitas, berpengalaman, sehingga ke depan regenerasi dari kepemimpinan Yakum ataupun dari staf-staf Yakum masih tetap eksis. Mempersiapkan tenaga-tenaga UPKM, pada umumnya tenaga kesehatan itu untuk berpihak pada orang-orang yang termarginal tadi. Karena saya melihat fenomena sekarang ini memang kebutuhan finansial sebuah kegiatan itu sangat dibutuhkan, terutama di Yakum juga. Nah, inilah ketulusan dan juga kerelaan hati untuk melayani masyarakat miskin inilah. Otomatis saya memperoleh ilmu atau wawasan atau
mendapat stimulan juga ya, mendapat stimulan pengetahuan untuk membuka wacana saya. Banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar yang memang kita perlu lebih fleksibel, kemudian sensitif, dan juga perlu kesiapsiagaan untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Sistem atau institusi itu menjadi penting ya. Sistem itu harus dibangun untuk menjaga akuntabilitas lembaga sehingga kita bisa dipercaya oleh semua stakeholder yang kita layani ya, dan terlibat bersama kita. Akuntabilitas, transparan, dan sistem yang akan kita bangun juga menunjang proses selain akuntabilitas, transparansi juga menunjang proses kaderisasi. Karena kaderisasi dalam satu organisasi ini menjadi penting supaya organisasi terus dinamis dan tidak stagnan. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Saya Pendeta Simon Julianto, Ketua Satu Pengurus Yakum, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman yang terlibat aktif di dalam karya pelayanan khususnya di Ekstramura Yakum. Dari segala lini pelayanannya. Bicara tentang ekstramural itu berbicara tentang berbagai macam karya yang selama ini tidak banyak tersentuh oleh mereka-mereka yang melayani secara formal. Berbicara tentang ekstramural adalah berbicara pelayanan kepada yang terpinggirkan, pelayanan yang mendapatkan ketidakadilan, pelayanan kepada mereka yang mengalami disabilitas, difabel, pelayanan untuk agar menjadikan inklusivitas ini menjadi semakin nyata, pelayanan kepada agar lingkungan ini menjadi semakin terjaga dan tertata, pelayanan agar keutuhan ciptaan ini menjadi semakin ada dan terwujud di dalam kehidupan di mana kita ada di dalamnya. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman staf yang ada di lapangan pun yang ada di manajerial yang terlibat di dalam ekstramural ini, baik yang tua maupun muda, yang memberikan dedikasinya luar biasa. Proses regenerasi yang terus terjadi, proses di mana kaderisasi ada, proses di mana ada kesinambungan program yang berjalan, kesinambungan agar apa yang kita cita-citakan ini berjalan dengan baik, tidak terhenti kepada satu figur saja, tapi dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Renstra Yakum 2021 sampai dengan 2026 ini juga terjadi oleh karena kiprah dan sumbangan dari teman-teman ekstramural. Banyak nilai-nilai yang telah teman-teman sumbangkan, dan hasil ini menjadi buah pekerjaan yang baik, membahani kita semua, bukan hanya ekstramural saja, tetapi juga semua lini Yakum. Oleh karena itu, mari yang sudah kita wujudkan ini, yang sudah jadi ini, mari kita lakukan, bukan sekedar rumusan-rumusan format belaka yang menjadi dokumen, akan tetapi menjadi bahan kita untuk kita lakukan dengan semangat bahwa kita pasti bisa untuk menjadikannya cita-cita Yakum ke depan menjadi semakin baik. Tuhan memberkati.